Salam Lovely yang dikasihi Tuhan. Saya tidak bisa bersama dengan saudara pada hari ini karena saya harus ada di Jakarta pada saat saudara mendengarkan firman Tuhan ini. Oleh sesuatu yang tidak bisa saya wakilkan dan juga tidak saya hadiri. Namun demikian, kita selalu punya cara untuk boleh saling berinteraksi, khususnya dalam melakukan tugas saya untuk memuridkan saudara sekalian. Kiranya hal ini tidak mengurangi kesungguhan saudara di dalam mengikuti ibadah pada hari ini. Hari ini materi pemuridan kita berbicara tentang kuasa perkataan. Penelitian mengatakan bahwa wanita butuh berbicara 20.000 kata satu hari, sementara pria 7.000 kata. Sebetulnya persoalannya bukan pada berapa ribunya, berapa banyaknya, tapi persoalannya adalah apa sebetulnya yang diucapkannya. Alangkah baiknya kalau berbicara 10.000, 20.000, tapi semuanya tentang Tuhan umpamanya. Itu akan menjadi berkat yang luar biasa. Tapi itu menjadi masalah kalau yang dibicarakan 20.000 kata itu melulu tentang keluh kesah. Apalagi umpatan, ejekan, cacian, fitnahan. Ini semuanya sangat-sangat tidak menolong. Oleh sebab itu, kita mari perhatikan dulu apa kata Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudaraku, mulut kita ini bukan sekedar corong angin ketika kita menguap karena kecapean atau karena ngantuk. Tapi mulut kita ini juga bisa menjadi senjata. Bisa menjadi alat yang membangun. Bisa pula meruntuhkan. Bisa menyembuhkan, bisa juga melukai. Ataupun membunuh. Bahkan ada orang berkata mulutmu adalah harimaumu. Tentu itu berlaku bagi orang-orang yang tidak menggunakan mulutnya ataupun perkataannya membangun orang lain, tetapi justru malah membuat orang terluka. Nah, mulut kita ini seperti korek api yang cukup digesekkan sedikit saja, lalu dia menyala, dan sesudah itu dia bisa lakukan baik yang negatif maupun yang positif. Kalau korek apinya ada di tangan orang yang tepat, maka dia akan bisa membuat masakan sehingga memberkati orang lain. Tapi kalau korek apinya ada di tangan orang yang salah, dia bisa membakar rumah, dia bisa membakar hutan, maka banyaklah kerugian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaan buat kita. Dalam 24 jam satu hari. Apakah mulut ini lebih banyak jadi korek api yang membakar, yang membuat orang kepanasan, atau banyak menjadi korek api yang mengademkan, memberkati orang lain? Kita perlu betul-betul menangkap bahwa perkataan kita punya kuasa. Saudara ingat bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu. Cukup dengan perkataan, jadilah. Jadilah terang, jadilah daratan, lautan, siang, dan seterusnya. Semuanya dengan perkataan. Makanya hidup dan mati, ada atau tidak ada, kaya atau miskin, sangat besar sekali pengaruh daripada bagaimana kita menjaga perkataan kita. Ada 4 kuasa di dalam perkataan kita. Yang pertama, perkataan bisa menciptakan
suasana. Perkataan bisa menciptakan apa yang tidak ada. Kita tahu bahwa Allah nggak pakai palu menciptakan dunia ini. Dia tidak panggil arsitek, cukup dia berfirman. Nah, di kantor kita, di rumah kita, di gereja kita, di WA grup kita, yang banyak apa? Menciptakan sesuatu yang berguna lewat kata-kata itu, atau mengumpat, mengejek, menggosipkan satu dengan yang lain. Saudara, di dalam kisah perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan, suatu kali Musa mengirimkan 12 pengintai untuk melihat seperti apakah tanah Kanaan itu. Termasuklah di dalamnya Yosua dan Kaleb. Dari 12 pengintai itu, 10 pengintai pulang melaporkan kepada Musa, "Musa, kita jangan ke sana, bahaya. Orangnya sangat bengis, kejam, badannya tinggi-tinggi. Mereka suka enak. Memang sih banyak sekali makanan di sana. Anggurnya, madunya, susunya, semuanya berlimpah. Tapi ada orang yang di sana yang gak bisa kita kalahkan." Nah, ini sering kita bertemu dengan orang seperti itu. Kita lebih banyak mendengar kalimat-kalimat yang tidak membuat kita termotivasi. Akhirnya tidak tercipta sesuatu yang baru. Karena sering sekali, saudaraku, kalimat-kalimat kita itu sangat-sangat menentukan apakah kreativitas orang lain bisa timbul lewat apa yang kita ucapkan. Betapa banyak orang yang hidupnya mengalami perubahan, transformasi, hanya mendengarkan rangkaian kata dari seseorang yang berupa kesaksian kehidupan. Ini penting saudara pahami. Tapi begitu juga sebaliknya. Berapa banyak orang pada akhirnya tinggalkan Tuhan hanya karena kata-kata, kesaksian-kesaksian perkataan yang melemahkan. Maka yang kedua, perkataan itu memiliki kuasa membangun atau meruntuhkan. Efesus 4 ayat 29 berkata, "Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Nah, ada 4 jenis katakanlah bom yang ada di mulut kita ini. Yang pertama, gosip. Gosip itu seperti bom yang menghancurkan. Amsal 16 ayat 28 berkata, "Pemfitnah menceraikan sahabat karib." Ya, berapa banyak pertemanan kita di Love Lead ini rusak hanya karena pemfitnah. Dari mana? Lewat suka menggosip. Makin gosok, makin sip. Itu gosip. Tapi saudara, itu adalah pekerjaan orang yang kurang kerjaan. Yang kedua adalah bom sarkasme. Ini sering suka menyindir dengan sarkastik. Sindiran tajam. Yang ketiga, kritik yang mematikan. Nggak masalah kalau dikritik. Tapi niatnya harus benar supaya cara mengerjakannya benar. Saudara mengkritik niatnya mempermalukan orang lain, saudara jahat. Tapi kalau saudara mengkritik niatnya ingin supaya orang lain itu semakin maju, saudara hebat. Dan itu sering sekali membutuhkan hikmat-hikmat bagaimana kita mengkritik orang lain, di tempat mana, dengan cara apa, kapan sebaiknya, suasana hatinya bagaimana. Itu semuanya sangat menentukan apakah perkataan-perkataan saudara
akan membangun atau meruntuhkan. Dan yang keempat adalah sumpah serapah. Ini bom yang berbahaya. Suka mengutukin orang lain. Dasar bodoh, anak tidak berguna, dan lain sebagainya. Ini perkataan-perkataan seperti ini sumpah serapah ini nggak ada gunanya, saudaraku. Nggak ada manfaatnya sama sekali, hanya membuat dosa saja. Tetapi ada 4 bata permata yang kita perlu pakai untuk membangun. 1. Berkat. Tuhan memberkati engkau. Bilangan 6 ayat 24. Dengan batu permata berupa berkat, maka kita selalu melepaskan berkat. Perkataan kita perkataan berkat. Saudara, perlu sekali dari mulut kita ini keluar kata-kata berkat. Yang kedua, dorongan. Karena dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11 dikatakan, kita harus saling menasihati dan saling membangun. Yang ketiga, pengampunan. Kita harus punya kosakata minta maaf ya. Atau kosakata yang berkata, aku sudah maafkan kamu. Urusan kita sudah beres. Aku sudah move on. Sudah selesai. Waduh, indah sekali bukan? Indah sekali. Yang ketiga, kuasa yang ada adalah kuasa mengaktifkan iman. Lihat Roma 10 ayat 9. Jadi, kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, maka aku akan diselamatkan. Maka kamu akan diselamatkan. Iman dalam hati kita lalu diekspresikan dengan perkataan. Jadi perkataan kita itu adalah perkataan iman. Apa sebetulnya yang kita percayai? Contohnya, perempuan yang 12 tahun pendarahan itu. Dia gak cuma mikir, tapi dia bilang begini, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini adalah iman. Tapi dia ikuti dengan perbuatan, yaitu menghampiri Tuhan. Kata-kata iman ini yang mestinya keluar. Tapi lihat yang negatif. Sebagaimana tadi dilaporkan oleh 10 pengintai tadi. Oh, jangan masuk ke sana. Tapi Yosua dengan Kaleb berkata, tidak. Kita harus masuk, kita akan kalahkan mereka. Karena kita adalah anak Tuhan. Haleluya. Saudara dikasihi Tuhan, adakah saudara memiliki prinsip bahwa mulut ini akan mengeluarkan perkataan-perkataan iman? Dan yang keempat, saudaraku, perkataan menentukan masa depan. Perkataan kita menentukan masa depan kita. Amsal 6 ayat 2. Kau terjerat karena perkataan mulutmu, tertangkap karena perkataan mulutmu sendiri. Terjerat dan tertangkap adalah karena kita tidak bisa mengendalikan mulut kita. Berapa banyak orang-orang yang berantakan hanya karena katanya begini, menurutnya begini, dan seterusnya. Akhirnya terjadi kekacauan. Saudara dikasihi Tuhan, adakah saudara menggunakan kata-kata saudara, mulut saudara, untuk memuji Tuhan, untuk memberkati orang lain, untuk memberi kesaksian tentang siapa Allah yang saudara sembah? Saya berdoa, saudara betul-betul menjaga mulut, menjaga perkataan. Kita sedang mengurus untuk kita bisa pergi ke Sabang. Ya, beberapa waktu lalu berseliweran pendapat-pendapat yang disampaikannya lewat istri saya. Si Anu bilang retreatnya begini, si Anu bilang gak usah jalan-jalannya, si Anu bilang begini. Saya katakan kepada istri saya, bukan saya yang menentukan, mereka yang menentukan
Bukan saya yang kepengen, mereka yang perlu. Jadi karena kita nggak bisa menjaga perkataan itu, menjadi kacau jadinya semuanya. Kuasa perkataan, biarlah kita pakai untuk mencipta, membangun kreativitas dalam hidup kita. Kuasa perkataan, biarlah kita pakai untuk memberkati, menyemangati orang-orang yang hampir patah. Kuasa perkataan dipakai untuk menyaksikan betapa hebat Tuhan yang kita sembah. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Love Lead semuanya sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Shalom.